Ini kita berada di ini ya, depan lokomotif B5004. Gimana Mas yang B50 tadi? Oke, ini di depan kita udah ada lokomotif B50 ya teman-teman, atau di kalangan relvan mungkin mengenalnya lokomotif beca karena dia punya pelindung rodanya di Iya, sini, yang ini ya. seperti spakbor, jadinya kayak ciri khas lokomotif Inggris juga, buatan Inggris waktu itu. Waktu ini dibuat oleh Sharp Stewart dari tahun Ini? Iya, Sharp Stewart dari daerah utara sana. Manchester. Bukan, aduh aku lupa. Itu dari tahun 1880 sampai 1896. Dan Ini? Iya, produksinya juga lumayan banyak. Dan di sini salah satu nomor seri awal juga, cuman aku lupa nomor lamanya ini berapa. B5004, jadinya SS seri 200. Dan lokomotif ini juga lumayan populer ya teman-teman. Dari kalau teman-teman sering eksplor foto-foto jadul, mungkin lokomotif ini sering terekam atau difoto oleh relvan-relvan dari Inggris. Karena bentuknya yang lumayan masih jadul, era zaman Victoria dulu. Dan lokomotif ini juga dibilang cukup sukses di era SS, Om. Karena waktu itu lokomotif ini juga salah satu lokomotif British milik SS yang pertama kali dioperasikan untuk jalur dari Sidoarjo, Tarik, Mojokerto, Kertosono, Madiun, Solo. Sampai Solo ya? Iya, karena waktu itu jalur datar kan. Sebelumnya SS dia pakai lokomotif dari Volkswagen dari Inggris juga tahun 1875. Nggak lama setelah pesan itu Volkswagen bangkrut, Om. Akhirnya diakuisisi dan akhirnya SS tender terbukanya itu dimenangkan oleh Sharp Stewart. Akhirnya mereka, karena itu jalur lumayan panjang ya Om, jalan raya juga belum bagus, masih tanah mungkin. Seingatku ini dibawa ke daerah sana itu lewat Kali Brantas, Om. Jadi dibawa material-materialnya untuk pembangunan SS itu, seingatku di Delpar aku pernah baca dibawa pakai kapal. Jadi pakai perahu, dirakit kayak di daerah Mojokerto. Jadi Kali Brantas lumayan berperan waktu itu untuk pembangunan SS. Sampai akhirnya loko-loko ini juga dipakai di daerah jalur datar juga, itu dari Kertosono ke Kediri, Blitar. Iya. Sampai dia tetap SS melakukan repeat order sampai tahun 1896. Oh iya, Kediri Blitar jalur datar. Iya, 1896. Nah, waktu itu selain loko ini juga ada loko SS juga melakukan pemesan ke Sharp Stewart itu loko inspeksi, Om. Loko inspeksi itu seri SS berapa ya? 13-15 kalau nggak salah. Jadi kayak B50 cuman nggak ada tender gitu, mungkin kayak gini. Lokonya udah punah juga. Sama loko SS 16-18 yang tahun 1912an itu jadi loko SS 2122 atau yang kita kenal lokomotif C10. Itu versi lokomotif seperti ini juga, tapi menggunakan konfigurasi roda 060, jadi ada 3 gandar penggerak. Ini kalau saya agak lupa Mas, di buku lokomotif uap dulu kan ada hari ulang tahun PNKA ya. Oh iya, yang ada parada loko. Iya, itu kan ada B13 yang di Cirebon. Ini termasuk nggak ya? Ini B50 juga dibawa, cuman dibawa ya? Lupa ya seri ini atau bukan. Jadi ada B50 yang sempat dibawa pawai ke Gambir tahun 1970-an, sama yang pawai di daerah jembatan Sungai Serayu itu. Ada yang peresmian Serayu yang iya. Itu juga ada B50 ini. Nah, B50 ini lumayan cukup sukses ya Om di Jawa Timur itu. Sampai akhirnya di Batavia sendiri, setahu aku, sejauh yang aku tahu itu mulai masuk tahun 1899 atau 1900, karena waktu itu SS kan jalur di Batavia lumayan dikit ya Om. Batavia Tanjung Priok atau dari Buitenzorg dari Bogor itu ke Bandung, itu jalur pegunungan yang mana nggak pakai loko ini. Nah, SS mulai bangun jalur datar yang lumayan panjang Om, dari Batavia itu, dari Batavia Z, dari Batavia Bos ke Angke, lalu ke selatan lagi ke Duri, Tanah Abang, terus belok ke arah Rangkas Bitung, Serang. Nah, akhirnya mereka melakukan pembelian lagi B50. Aku lupa itu dipindahin dari Oosterlinen, eksploitasi Timur SS atau beli. Pokoknya dari catatannya itu dia akhirnya SSWL ini, Westerlinen, mulai punya lok ini Om. Iya. Berarti ini SS punya banyak ya Mas ya? Lumayan banyak Om, ada puluhan, 40. Sama kayak B12-nya SJS atau OJS? Atau C11-nya SS kan lumayan banyak tuh. C11, oh iya C11. Ada 80-an unit.
Ya, kurang lebih gitu sampai akhirnya pada tahun 1890-an akhir SS itu juga sempat lakuin riset lock ini om. Jadi sebelumnya itu kan ini uap basah ya, Iya. 1BN2, sampai akhirnya mereka melakukan 2 lokomotif itu disebutin di Urma jadi pakai superheater. Oke. Cuman pada akhirnya riset itu nggak berjalan mulus karena loko-loko lainnya itu masih pada pakai uap jenuh om. Jadi akhirnya tetap mungkin dibalikin ke uap jenuh. Uap jenuh ya. Atau uap basah. Nah, sampai akhirnya lock ini karena SS butuh kecepatan yang lebih kencang, dari disebutin itu di koran-koran zaman dahulu SS tergila-gila sama kecepatan karena narrow gauge, walaupun narrow gauge. Terus akhirnya SS butuh lock yang lebih besar yang bisa ngangkut kecepatan yang lebih banyak lagi. Akhirnya SS merancang lokomotif yang ada 2 gandar di depan, ada gandar bogi, sama tetap di belakangnya ada 2 roda penggerak, yaitu lokomotif SS 600 om, D51. Karena waktu itu udah mulai kesambung juga kan om dari Jogja Solo itu 1067. Akhirnya dari Maus ke Surabaya itu sampai ada kereta ekspresnya sendiri om, pakai lok B51 itu. Kalau B50 itu pernah dilintas ini nggak Mas? Madiun Ponorogo? Pernah om. B50 ya? Iya. Jadi semenjak loko ini mulai tersingkirkan ya om, jadinya mulai tersingkirkan di lintas utama, sampai akhirnya lok ini digunakan di jalur-jalur cabang SS ya? Yang cabang yang dinas. Ada cabangnya sendiri, dia cabang layanan dinas yang tidak menguntungkan atau NHODIG lain itu jalur simpel, yaitu salah satunya Madiun Selahung ini om. Akhirnya Madiun Selahung dari yang sebelumnya pakai loko tram kayak misalkan lokonya Breda itu, menurut catatan yang aku temuin itu sempat dinas di Madiun Selahung sampai akhirnya pakai loko ini om, B50 ini. Pakai B50 ini sampai akhirnya sampai merdeka. Berarti ini bisa dikatakan sebagai lokomotif generasi pertama SS ya? Yang cukup lumayan sukses sih om. Karena tahun 1920-an dia sempat dapat pergantian boiler sama dapat pergantian tender om. Kalau di buku Lokomotif van Wexpoor itu sempat ada pemesanan tender dari Wexpoor. Meskipun lokomotifnya buatan Sharp Stewart. Oh, ya berarti yang ngerjakan itu Wexpoor ya? Iya. Nah, dari rodanya pun aku lupa di sebelah sini apa di sana, tapi rodanya pun juga udah mengalami pergantian om. Rodanya ini ada yang buatan Krupp. Oh. Dan di sini kalau om naik ke tendernya di kabine ada plakat yang kabine ini buatan 1920-an kalau nggak salah. Hohenzollern kalau nggak salah deh di situnya. Jadi sudah mengalami nggak ada kayaknya ini. Nggak ada keterangannya. Tapi gini Mas, Hohenzollern itu kan banyak melakukan ini ya, banyak melakukan modifikasi atau overhaul loko-loko punya SS. Salah satunya di Solo itu kan B12 ya. Jaladara itu. B12 itu kan juga boilernya dari Hohenzollern juga. Kalau nggak salah ya, dulu sama Mas Revi itu pernah C12. Iya, C12. Ya, kayaknya gitu sih om, mungkin pas tahun 1920-an itu dia melakukan peremajaan dan mesennya akhirnya udah ke Jerman, karena kan 1900 ke atas itu Jerman cukup menguasa seperti China sekarang kan. Iya. Ini dulu berarti ada tender sambungnya ya? Iya, ada tender karena sambungnya. B5. Nah, cuman tendernya ini dipindah ke B23 tadi om, yang kita ngelakuin kereta keliling itu. Tendernya dipasangkan sama lokomotif milik Kediri Stumtram. Entah atas dasar alasan apa, dia dipasangin di situ. Tapi sempat nyambung waktu itu. Akhirnya dipindahin ke loko B23. Tendernya ini? B2301 itu milik KSM. Oh, KSM ya. Apa lagi Mas? Oh iya, uniknya lagi B50. Loko ini karena orang Inggris lumayan cukup tergila-gila. Aku pernah baca kalau entah benar atau enggak, loko ini sempat dilego beberapa kali sama Railpen Inggris untuk diboyong ke Inggris untuk diobservasi di sana. Cuman karena waktu itu birokrasi kita bahkan hingga kini lumayan sulit untuk beli aset negara, akhirnya ya tidak jadi seperti yang kita lihat ini, dan hanya sisa satu loko ini saja. Satu-satunya? Iya. Dulu sempat ada yang mau bawa loko ini, seri B50 ini, tapi nomor berapa. Bahkan kalau dari foto-foto Joachim Lutz itu di daerah Madiun ya, sampai tahun 90-an akhir tuh masih banyak om bangkainya.
Cuman sayang nggak diselamatin, cuma Oh sisa iya, satu. karena pernah baca di salah satu artikel koran mas. Kalau di dulu kan masih belum Inka ya, tapi masih Balai Yasa Madiun. Itu banyak sekali loko-loko uap dijual era Oh iya, 70 80-an ya. bulan akhir iya. Mana sayang sekali, cuman belum pernah, masih sisa satu ini ya. Oke Mas.